Baik, selamat pagi untuk peserta didik gitu ya. Di anak kelas 11 PDP, aku ucapkan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita bagaimana cara pembuatannya di Etsy di Google Blog gitu ya, atau di Etsy dan blognya seperti apa. Nah, untuk peserta didik nantinya, nah nanti silakan buka Google-nya seperti ini tampilannya, ataupun ada postingan dan segala macam kalau punya email gitu ya. Anak kelas 12 PDP wajib punya email biasanya untuk informasi pembuatannya. Ini contohnya aja, karena saya punya materi kita yang kita pelajari, nanti pertadi silahkan melihat mode e-learningnya, nanti akan Bapak posting ada berapa persyaratan pembuatan ketentuan untuk materi kita di persiapan untuk pembuatan essay di YouTube gitu ya. Karena nanti pertadi kalau sudah punya akun YouTube silahkan mengeditnya masing-masing gitu ya. Ini materinya udah Bapak siapkan, nanti pertadi sesuaikan aja, diserahkan ke teman-temannya bagi yang belum tahu gitu ya. Di sini materinya juga terlalu banyak, maka saya pakai nggak pakai PowerPoint, karena kalau pakai PowerPoint agak lama. Nanti tadi silakan simak seperti ini tampilannya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah ini kalau sudah seperti ini materi yang ternyata selesai, ya. Materi di sini sudah selesai saya siapkan. Ini kalau yang tidak ada gambar ini artinya tampil untuk YouTube aja, settingan YouTube gitu ya. Kalau kamu buka YouTube nanti ada settingannya. Kita akan coba YouTube gitu ya. Nah, nanti pertadi silahkan membuat ini di rumah. Nanti kalau selesai silahkan ada tugas nanti yang harus kamu kerjakan. Maka didengar baik-baik, simak baik-baik ya. Artinya karena video ini tidak terlalu panjang juga, agak pendek gitu ya. Karena kalau kamu mengerjakan tidak menyimak beberapa artikel yang saya jelaskan nanti, kamu agak bingung gitu ya. Nah, klik di sini biasanya ada setting di YouTube-nya gitu ya. Kita buka YouTube dulu, tampilan atau itemnya biasanya. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, ada setting biasanya, kamu tinggal cari aja beberapa settingan kayak seperti ini untuk YouTube-nya, biar gambar resolusinya agak bagus gitu ya. Nah, itu gambar yang di sini gitu maksudnya. Nah, kemudian ada beberapa di sini bisa saya sampaikan dikit gitu ya, khususnya Bapak. Untuk pembuatan konten, kalau kamu punya YouTube, punya gambar, istilahnya kamu bisa berubah dan segala macam gitu di sini untuk merubah tampilan YouTube-nya. Nanti tadi silakan mencobain di rumah. Ini agak saya percepat aja. Nah, nanti untuk peserta didik silahkan membuat tampilan untuk YouTube-nya atau di materi kita di modul 3, cara pembuatan secara ketentuan Etsy di YouTube gitu ya, maka peserta didik harus melihat tata cara pembuatannya. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, nanti peserta didik silahkan melihat ada konten atau spam untuk kreatornya, silahkan dibuat. Maka ada beberapa cara pembuatan untuk merubah atau mengganti beberapa artikel gitu ya. Nah, baik untuk peserta didik nanti kalau tampilannya sudah seperti ini menggunakan akunnya blogger gitu ya atau YouTube-nya. Di sini saya juga ada punya akun YouTube-nya. Biasanya saya klik di sini. Ya, ini saya agak perkecil aja dulu di Gmail-nya. Di sini klik yang tanda ada kurang lebih simbol melingkar gini, kurang lebih ada beberapa gitu ya. Nah, ini biasanya Google Apps-nya namanya, klik YouTube aja. Nanti akan timbul contoh tampilan seperti ini. Ini yang Bapak punya akunnya gitu ya. Nanti berarti boleh melihatnya. Nah, di sini artinya saya sudah punya akunnya. Di sini saya bisa tambahkan gitu ya. Di sini ada berapa hal-hal yang bisa kamu lakukan. Nah, ini contoh kalau upload file atau gambar gitu ya. Atau contoh yang seperti ini. Nah, ini kan dia mau upload file atau gambar nantinya. Nah, cuma harus dilihat hati dulu, mengetikkan kalimat dan segala macam. Kalau dia minta prabayar, hati-hati yang kamu centang itu dilihat dulu gitu ya. Akan seperti ini biasanya display arts-nya ya. Kemudian over arts-nya seperti apa, nanti kita ngelihatnya. Tapi untuk peserta didik jaringannya harus agak bagus gitu ya, karena kalau kamu tidak menggunakan jaringan yang kurang pas atau kurang baik, maka biasanya agak bermasalah gitu ya. Nah, kemudian kalau tampilan seperti ini nanti, berarti kamu udah masuk di akun YouTube-nya. Nanti silakan peserta didik berkreasi menggunakan topik yang menarik untuk pembuatan videonya atau pembuatan konten-konten yang ada di internet, misalnya majalah dan segala macam, buku gitu ya, boleh kamu pelajari.
Nanti mohon dibaca juga artikel ini atau materinya, beberapa juga yang saya tambahkan gitu ya. Nah, biasanya kalau tampilan-tampilan seperti itu YouTube-nya udah jadi gitu ya. Ini ada beberapa materi yang saya seserkan. Ini udah ada beberapa, udah masuk di YouTube umum gitu ya, di publiknya. Nanti bisa peserta didik melihatnya dengan cara pelajari dan segala macam gitu ya, boleh. Artinya udah, jadi saya nggak perlu YouTube gitu ya. Jadi materi sini yang ditampilkan pada layar ini nanti peserta didik silahkan melihat di materi kita e-learning. Kalau sudah dipublish gitu ya, saya akan publish. Nanti silakan peserta didik merubah atau mencarinya gitu ya. Materi-materi yang berhubungan dengan pada Etsy dan blogernya seperti apa atau blognya gitu ya. Ini kita akan menunggu konfirmasi. Pastinya kalau jaringan kita stabil ya lancar gitu internetnya gitu ya. Maka nanti peserta didik silahkan menggunakan laptop, tapi kalau handphone bisa, cuma agak lama biasanya ya. Cuma kalau kamu punya paket ya lumayan ada nyampe berapa giga gitu ya, maka agak cepat. Nah, nanti kalau peserta didik kemudian sudah selesai, maka ketampilan seperti ini. Nah, kita tunggu dulu ya. Ini materi juga ada, saya akan buka. Jadi peserta didik bisa melihat di sini. Nah, postingan-postingan yang udah masuk di sini gitu ya. Nah, ini jaringannya bermasalah biasanya kayak gini nih ya. Nah, baik untuk peserta didik ya. Nanti silahkan dicoba ini di rumah ya. Ini jaringan kita kebiasaan lah ya. Agak kurang pas. Maka saya akan merubah jaringan yang akan saya pakai gitu ya. Dengan beberapa ketentuan yang harus bagus gitu ya. Maka kalau peserta didik mengerjakan tugas, kalau online ya kalau bermasalah nggak ada masalah gitu ya. Maka saya maklumin. Cuman dengan cara seperti ini biasanya agak memperlambat kita kerja ya. Nah, untuk peserta didik kalau udah dipublish seperti ini artinya udah bisa orang ngelihat berapa kali tonton, tayang dan segala macam gitu ya. Karena banyak versinya. Nah, ini lama juga nih ya. Kita harus sabar nunggu. Ini jaringan belum pas, ternyata untuk peserta didik gitu ya. Nggak connect. Biasanya ada gangguan internet, ya biasanya kalau ada bersama dengan orang lain menggunakan jaringan maka ada seperti ini. Tapi tidak ada masalah karena materinya udah saya posting di sini, gitu ya. Jadi peserta didik bisa melihat. Ini udah saya post, saya masukkan aja langsung sini. Nah, ini udah bagus jaringannya. Nah, ini materinya udah masuk ya untuk peserta didik gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Nanti silakan dibuka, ada 2 share yang akan saya bagikan di tempat peserta didik gitu ya. Anak kelas 12 BDP. Ini pasti bisa kalau peserta didik coba di rumah bisa. Nah, di sini tugas kamu di sini nantinya silahkan buat tampilan yang ada di sini. Kalau memang bisa. Ya, tapi kalau memang nggak bisa silahkan nanti tanya jawab kita di WA gitu ya. Kemudian juga ada beberapa nanti saya sampaikan di e-learningnya karena ada nomor WA saya udah berubah gitu ya. Karena yang kemarin akunnya udah tidak terpakai maka ada bermasalah juga dengan beberapa pengerjaan dan materi-materi yang belum kita bahas gitu ya. Nah, tampilan kan seperti ini. Nah, ini udah jadi gitu ya. Nah, nanti kan tampil seperti ini. Ini boleh kita ganti, boleh, bisa, nggak ada masalah. Asalkan kamu punya alamat blognya, YouTube-nya, udah punya channel, maka bisa gitu ya. Nah, di sini bila sudah bisa diakses dan segala macam, kalau kamu klik langsung bisa nantinya. Nah, di sini ada ketentuannya. Tapi artinya ketika kamu dia menggunakan pakai bahasa Inggris, ya kamu silakan copy paste menggunakan Google Translate gitu ya. Maka takutnya kamu nggak bisa. Nah, nanti akan tampilan-tampilan seperti ini gitu ya, berubah dan segala macam. Ini mudah pada dasarnya untuk peserta didik gitu ya, karena nggak terlalu sulit. Karena setahu saya ini sangat mudah sekali untuk belajar ya. Nah, baik peserta didik, mungkin itu sekilas yang kita pelajari ya. Nanti peserta didik silahkan kalau nggak bisa tanya di nomor WA saya aja. Pak, cara pembuatannya seperti apa gitu ya, silahkan tanya gitu ya. Nah, nanti untuk anak kelas 12 BDP silahkan merubah tampilan segala macam. Jadi, artinya ketika peserta didik nggak bisa silahkan bertanya gitu ya, sampaikan. Mungkin cukup sekian untuk peserta didik gitu ya, saya tidak